Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya bersama Ivo mau sharing tentang gunung bisnis dan pengalaman kami dalam kehidupan di gunung bisnis ini. Sharing kita bergantian. Saya dulu, kemudian bukan bergantian. Tuhan menempatkan kami di area gunung bisnis. Di bidang ini Tuhan mempercayakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Kami melakukannya dengan tekun dan gigih, mengusahakan satu persatu. Kami perjuangkan dari nol hingga menjadi perusahaan yang excellent dan bisa menghasilkan profit di dunia usaha. Ini tentu bukanlah pekerjaan yang mudah, karena dimulai dari awal meletakkan dasar pendirian perusahaan, memperjuangkannya dan memperbaikinya dalam setiap dinamika perkembangan yang ditemui dalam perjalanan usaha ini. Kami bergerak di bidang tekstil sebagai usaha utama. Seperti yang kita ketahui bersama, saat pandemi COVID terjadi sungguh berat bagi kita semua. Bidang tekstil adalah bidang usaha padat karya. Kami harus bertekun dalam usaha yang mempunyai banyak karyawan. Permasalahan yang dihadapi cukup banyak dan menantang. Di satu sisi terkadang kami merasakan capek dalam usaha, tapi kami tetap tekun dan menjalaninya satu persatu. Kami percaya Tuhan adalah Allah yang memberi solusi, selalu menolong dan ada jalan keluar dari setiap masalah yang terjadi. Kami percaya Tuhan selalu ada menuntun kami, menguatkan hati kami, dan kami bisa mempercayai Tuhan sebagai penuntun setiap langkah-langkah. Kami di gunung bisnis sangat perlu melekat kepada Tuhan, karena di dalam Dia kami merasakan ada kekuatan dan ketenangan, ada hikmat dan solusi untuk setiap permasalahan yang terjadi. Kami harus setia dalam proses yang kami jalani sampai mencapai tujuan penghasilan. Tidak berontak atau menyimpang ke kanan kiri, tapi setia mengikuti hikmat Tuhan dan dengar-dengaran akan Tuhan. Ketika ada permasalahan dan cara kami mengatasinya, kami akan memikirkan dengan matang secara logika, tapi juga dengar-dengaran akan Tuhan dalam saat teduh. Sering terjadi hikmat Tuhan berikan pada waktu saat teduh, suatu hikmat baru yang sering tidak sama dengan logika pemikiran sendiri. Tetapi hikmat yang Tuhan beri sungguh dahsyat, memberikan solusi jalan keluar. Hikmat tersebut lembut dan jauh lebih benar dari pemikiran logika kami. Kami sering menggabungkan keduanya, logika dan juga hikmat dari Tuhan. Seringnya keduanya berjalan dengan harmonis dan Tuhan terus pimpin selangkah demi selangkah. Pelayanan di MDK lahir tahun 2019, terjadi 6 bulan sebelum pandemi COVID. Pelayanan Bukit Pujian kami mulai groundbreaking Maret 2023. Saat itu kami mengalami krisis pekerjaan yang cukup berat. Mengalami keadaan ini kami hanya berserah dan percaya Tuhan akan terus kuatkan dan Tuhan tolong semuanya, sehingga kami bisa menjalannya sampai saat ini. Kami hanya berusaha melakukan kehendak Tuhan dalam ketaatan saja. Maret 2023 kita mulai groundbreaking, ya, seperti kata Pak Wiryawan tadi, itu kondisi tersulit yang kami selama kami bekerja. Jadi kondisi terparahnya kami hanya bisa berserah ke Tuhan, kami hanya bisa mempercayai Tuhan. Jadi apapun yang terjadi kita cuma ngomong, Tuhan, aku cuma percaya kamu toh. Karena sudah tidak bisa apa-apa lagi, tapi bersyukur bahwa Tuhan lewatkan. Nah itu pada waktu itu kita mulai groundbreaking. Jadi kita sudah berpikir bahwa nanti seadanya berapa yang memang kita sudah persiapkan untuk Tuhan, setelah itu kita berhenti gitu. Tapi puji Tuhan sekali lagi Tuhan lewatkan. Nah, saya mau sharing ide-ide. Jadi kalau tadi Pak Wiryawan dari sisi prosesnya bisnis, ini saya dari sisi pemakaiannya berkat itu, gitu ya. Nah, 2 hari ini kita sudah dengar tentang
transformasi kota, kita sudah dengar bagaimana setiap kita Tuhan ingin bahwa kita masuk dalam amanat agungnya. Tuhan pengen kita jadi terang dan garam, terang dan berdampak, mempunyai karakter Kristus dan punya pengaruh di dalam lingkungan kita. Nah, berikut saya akan share nanti per masing-masing gunung. Ini ide-ide ya, ide-ide, gagasan-gagasan. Setelah kita mendengarkan 2 hari ini kan tentunya kita tidak berhenti sampai di sini. Justru ini merupakan titik awal. Kita nanti akan bersama-sama lanjut di masing-masing gunung. Nah, untuk pertamanya saya akan share di gunung pendidikan. Untuk mempersiapkan suatu generasi muda yang punya pengaruh, itu tujuan kita. Pendidikan sangat diperlukan. Seperti kemarin Bu Ona bilang, kalau mau pengen maju, ya pendidikan, tidak bisa tidak. Pak Luhut setahun yang lalu pada waktu saya ikut transformasi di Jakarta, beliau juga menekankan kalau suatu bangsa ingin maju, satu-satunya cara lewat pendidikan. Nah, karena itu ada ide yang pertama adalah setiap kalau misalnya kita ini ide ya, sekali lagi brainstorming aja masing-masing dari kita. Nah, kalau misalnya ada anak muda yang pintar, yang lulusan S1, kita bantu untuk mencarikan beasiswa untuk dia melanjutkan ke jenjang S2 atau ke jenjang profesi, itu akan bagus sekali karena di kemudian hari anak ini akan bisa menduduki posisi yang penting di pemerintahan, di lingkungan. Nah, pertimbangannya kalau seandainya kita membangun sekolah ya kita bersama di Solo ini, itu suatu hal yang susah, itu suatu hal yang rumit. Kita butuh guru, kita butuh tanah, kita butuh bangunan dan lain-lain. Nah, kita cara yang lebih praktisnya, simpelnya, kalau satu orang mengadopsi satu anak sekolah S2 atau satu gereja mengadopsi satu anak. Nah, saya membayangkan kayak misalnya seperti lulusan hukum S1 kan dia kan sulit untuk berdampak di masyarakat. Tapi kalau seandainya anak ini dia melanjutkan menjadi pengacara atau notaris, butuh waktu hanya 2 tahun. Tapi 2 tahun kemudian dia akan mempunyai posisi yang di masyarakat lebih tinggi. Dia akan lebih didengarkan. Demikian juga dengan dokter spesialis, dokter umum. Ini bukan bermaksud merendahkan dokter umum ya, tapi kita melihat memang datanya seperti itu. Kalau dokter spesialis dengan dokter umum, kalau ada dokter spesialis lewat, perawatnya itu munduk-munduk gitu ya dok ya. Tapi kalau misalnya dokter umum yang lewat, perawatnya itu menganggap ini teman gitu, ini sahabat saya gitu. Sikapnya berbeda. Demikian juga dengan income-nya berbeda. Nah, dari sini kita berandai-andai. Kalau misalnya satu angkatan kita bisa menyekolahkan 50 anak muda yang pintar, yang berprestasi, itu dalam 20 tahun ke depan. Saya ambil 20 tahun karena Indonesia Emas akan terjadi 20 tahun lagi. Nah, pada waktu 20 tahun ke depan akan ada 1000 anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan, yang mereka bisa menjadi, kemarin Bu Ona bilang, penentu aturan, penentu kebijakan, atau mereka yang di masyarakat akan lebih didengarkan setiap kata-katanya. Nah, akan ada 1000 orang yang seperti itu tadi di satu kota. Nah, kalau cara ini, kita kan ada jejaring dengan MDK di kota lain. Kalau dengan cara ini, misalnya hal ini diadopsi oleh kota-kota lain, jadi setiap kota akan ada 1000 anak-anak muda yang berpengaruh, yang bisa membawa dampak yang besar bagi perubahan kota-kota. Nah, jadi ini hal yang pertama yang kita rindukan. Kita berharap anak-anak muda ini bisa
bisa maju, bisa bangkit, karena mereka harapan dari bangsa, harapan dari kita semua. Dan hal yang kedua yang bisa kita lakukan di pendidikan kemungkinan adalah PAUD. Jadi di sini ada lab school mentari, mungkin tidak hadir ya hari ini ya. Ada Bu Reni sebagai kepala sekolahnya, ini PAUD. Jadi beliau sudah mempersiapkan hatinya untuk tidak membesarkan sekolah ini, tapi beliau bersedia untuk mengajar kurikulum ke gereja-gereja yang merindukan untuk membuka PAUD. Nah, kita juga ada, ketika kita share ini ke Pak Junedi, Pak Junedi juga, istrinya Pak Junedi mengatakan bahwa beliau mempunyai sarana, mempunyai jalan untuk legal-legalnya, untuk keizin-izinnya. Nah, jadi saya juga mengajak Bapak Ibu yang mempunyai keahlian dalam bidang PAUD ini, mari kita bergabung bila pada saatnya nanti kita menjalankan ini, kita bisa berkolaborasi. Terus kita bisa menawarkan ke gereja-gereja yang merindukan. Kenapa kita berpikiran PAUD? Karena anak-anak kecil ini umur 2-5 tahun, mereka perkembangan otaknya cepat sekali dan mereka mudah sekali mendengarkan. Gurunya ngomong apapun, anak muda ini, anak kecil ini, mereka akan mendengarkan dan mereka mudah sekali berubah. Jadi kalau dengan sungguh-sungguh mereka akan mempunyai bentuk dengan karakter yang bagus. Ketika mereka di rumah, seperti Bu Una kemarin cerita salah satu kejadiannya, orang tua bisa melihat, oh anakku berubah, orang tua bisa ikut berubah juga. Nah, Tuhan jadi nyata dalam keluarga itu. Nah, yang kedua PAUD, yang ketiga hal yang luar biasa, kemarin waktu Prof. Surya datang, kita setelah sebelum beliau share di atas, kita sempat ketemu dan Prof bilang bahwa dia menyiapkan dirinya untuk Solo. Dia menyediakan bulan Juli Agustus. Jadi ini suatu hal yang luar biasa sekali, karena sebelumnya setahun yang lalu beliau ngomongnya gini, bahwa kalau satu kota itu siap, saya akan ke sana gitu. Makanya kan ini kan dia ceritanya kemarin kan per kabupaten gitu. Kabupaten ini dan hampir di Indonesia, setengah Indonesia, seluruh kabupatennya sudah. Nah, ketika dia menawarkan ke kita gereja-gereja, nah itu suatu anugerah yang besar. Ketika beliau mengatakan bahwa saya kok merasa nanti Indonesia ada sesuatu yang besar yang terjadi, saya juga merasa nanti akan ada sesuatu yang besar yang Solo akan terjadi gitu. Dan nggak taunya jatuh ke kita luar biasa kalau anak-anak muda di Solo ini mereka boleh cerdas dalam matematikanya. Nah, saya kemarin minta kepada Prof, bisa enggak kalau 400 orang? 400 orang jadi 200 dewasa, 200 anak. Nanti prakteknya berdua-dua. Jadi nanti kita menawarkan ke gereja, menawarkan ke sekolah-sekolah yang ada. Jadi nanti seberapa banyak yang, jadi mungkin perwakilan aja supaya bisa menyeluruh. Nah, nanti kalau seandainya ini sudah jadi, guru-guru yang spesialis yang sudah mahir di bidang ini, gasing ini, nanti selanjutnya ya saya mengharapkan bisa berkolaborasi lebih lagi ke bagi yang belum ikut dalam proyek ini di bulan Juli Agustus nanti. Nah, saya mengajak bisa mendaftarkan diri. Bapak Ibu yang merasa butuh bisa mendaftarkan diri ke Bu Hesti ya. Jadi tolong agak cepat karena saya khawatir waktunya kalau mundur kita kehilangan waktu kan hemat sekali. Ya. Dibutuhkan kantong anggur yang baru, bahwa ini kita akan memasuki
Kalau saya umpamakan, kita ini akan memasuki pintu gerbang gunung pendidikan. Pintu ini sudah dibukakan oleh anugerah Tuhan lewat Prof. Surya kemarin. Jadi kita akan memasukinya, dibutuhkan kantong anggur yang baru. Kalau selama ini mungkin kita berpikir itu suatu hal yang sulit, itu suatu hal yang tidak bisa. Tapi oleh anugerah Tuhan itu sudah di depan mata kita gitu. Kemarin sudah ditawarkan kepada kita. Jadi kita tinggal memasukinya. Jadi saya mengharapkan kita mempunyai hati yang terbuka, mengenali bahwa ini kairos Tuhan untuk kita dalam bidang pendidikan. Jadi mari kita siapkan hati. Kalau kita sudah siapkan hati, tadi Pak Pinyo bilang kita kemudian masuk dalam ketaatan. Ya, jadi saya merasa ini sesuatu yang luar biasa sekali. Pembicara-pembicaranya juga luar biasa sekali. Pak Mak dari Amerika luar biasa sekali. Ketika kemarin Bu Devi pertamanya bilang bisa dan kemudian bilang tidak bisa, saya sempat dalam hati itu makdum gitu loh, kayak kehilangan gitu. Tapi Bu Devi saat ini di Amerika, dia cukup lama di sana. Jadi saya cukup bersyukur beliau juga ingin sekali untuk kerjasama dengan gereja-gereja Tuhan di Solo. Lanjutkan tindakan ketaatan di gunung bisnis. Pertama, ketaatan dalam proses berbisnis. Sebagai anak Tuhan dan seorang murid, kita perlu punya hati yang nurut sama Tuhan. Tuhan punya sesuatu rencana, kita taat saja. Misalnya yang saya alami ketika mau mengembangkan usaha baru, saya bawa dalam doa saat teduh dan dengar-dengaran akan Tuhan. Kalau Tuhan beri jalan, saya akan maju terus. Kalau Tuhan beri hikmat untuk tidak berjalankan, saya nurut dan tidak jadi mengusahakan usaha baru tersebut. Jadi ketaatan akan Tuhan diperlukan supaya kita jangan sampai salah langkah. Kemudian yang saya alami, selalu mencari Tuhan supaya ada ketenangan sebagai pengusaha. Saya kasih pengalaman saya saat pandemi COVID terjadi tahun 2020. Masalah besar dengan cepat terjadi. Kami waktu itu tidak diizinkan kerja karena lockdown. Suatu situasi yang sangat berat bagi pengusaha. Setiap pengusaha pasti mengalami itu. Pada waktu itu dipikir secara logika juga tidak ada jalan keluar. Jalannya buntu dan hopeless, bingung, dan saat itu tidak ada ide. Waktu itu adalah situasi yang sangat berbahaya bagi seorang pengusaha karena tidak bisa dipikir secara logika lagi. Saya waktu itu merasakan tidak berdaya. Yang bisa saya lakukan hanya mendekat pada Tuhan dan dalam suasana bersama Tuhan mendapati suasana hati ditenangkan, hopelessnya hilang dan berganti dengan percaya pada Tuhan, pada Allah yang Maha Kuasa. Itu waktu itu saja yang bisa dilakukan waktu kita ngalamin pandemi. Lalu yang saya alami dengan melekat pada Tuhan dan percaya, Tuhan membuatkan jalan dan semua masalah berangsur terselesaikan. Walaupun prosesnya terjadi lama, tapi ada damai dan ketenangan di hati dalam prosesnya itu. Kalau memakai logika saja, suasana hopeless bisa muncul lagi. Tetapi saat kita mendekat pada Tuhan, misalnya kalau saya ikut komsel, ketenangan hati akan terpelihara. Demikian pula yang sama saat ada masalah. Waktu sekarang misalnya di bisnis saya ada masalah jadi banjir impor tekstil atau perubahan dolar atau perubahan aturan tarif oleh Presiden Amerika, itu suatu hal yang mengguncang. Masalah naik dan turun dengan cepat sekali. Kalau kita pakai logika saja tidak cukup, harus mendekat sama Tuhan dan dengan dengaran akan Tuhan. Jadi intinya menggabungkan logika dan kekuatan dari Tuhan sehingga ketenangan atau damai tetap terpelihara dan tidak hilang dalam hidup kita. Kemudian saya mau bagikan pola pikir yang benar dalam memberi. Pengusaha punya pola pikir yang benar dalam hal memberi.
saat kita memberi kepada Tuhan, kita harus memberi dengan sukarela dan ikhlas dan tidak mengharapkan balasan. Memang Tuhan pasti akan memperhitungkan semuanya, tapi kita kalau memberi sebaiknya jangan hitung-hitungan. Akan ada waktunya Tuhan yang akan memberkati kita. Kita jangan punya pikiran yang salah tentang memberi, tapi orientasi kita adalah pada upah yang kekal. Tidak boleh ada pikiran mencari keuntungan dalam keuangan Tuhan. Kita harus merdeka dalam pola pikir ini supaya bisa memberi sesuai dengan tuntunan Tuhan berdasarkan impresi yang kita dapat dari Tuhan. Lewat hal keuangan ini kita bisa dipakai untuk memberkati pekerjaan Tuhan, mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Ya, saya setuju sekali. Jangan ada upaya mencari keuntungan dalam memberi ini, kan orientasi kita harus upaya kekal. Karena kalau tidak kita akan gerak-gerak ketika ragu-ragu ketika akan mau melangkah sesuatu. Kalau diberkati, ya saya lakukan. Kalau tidak diberkati, ya saya tetap lakukan, tapi sesuai dengan kapasitas saya. Ya, saya lakukan sesuai dengan kapasitas saya karena ini sudah tugas yang Tuhan berikan pada kami. Jadi saya bersyukur bahwa kami boleh sepakat dalam hal ini, karena kalau kami tidak sepakat itu suatu hal yang ada kerumitannya tersendiri. Nah, berikut saya akan kembali share ke gunung bisnis. Ya, untuk gunung bisnis ini ada beberapa ide yang ada di kami. Yang pertama tentang Ina Mikro. Kami bersyukur untuk Ibu Dewi dan anak-anak mudanya. Mereka sudah menolong UMKM 123.000 di Indonesia, di seluruh Indonesia. Tadi beliau cerita di beberapa kabupaten. Dari 123.000 itu sudah ada 20.000 UMKM yang jadi. Nah, kira-kira 20%. Ketika kita ada pertemuan kira-kira minggu kemarin, dan ketika saya tanya, dia bertanggung jawabnya sampai di mana? Dia bilang, kita semua akan ngajari. Apa aja? Pembukuan dia ngajari, cara membuat logonya mereka mengajari, semuanya mereka ngajari. Bahkan sampai marketingnya saya tanya begitu, mereka bilang, iya sampai ke marketingnya. Kita punya jejaring 20.000. Mereka bilang demikian. Oh, saya berpikir, wah ini bagus sekali. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mereka bilang tidak ada, karena mereka yang akan melakukan semuanya bagi kita. Oh, ini luar biasa sekali. Ini anugerah Tuhan yang besar. Ya, jadi nanti kita mungkin akan berencana dengan cara kita ada project pilot, ada 10 gereja dulu yang kita tawarkan, masing-masing gereja 5 orang. Jadi kita akan mencoba 50 orang. Jadi dari sisi ekonominya nanti timnya Ibu Dewi yang akan mengelola. Kemudian dari gembala-gembalanya kita juga minta untuk ikut serta mendampingi. Jadi gembalanya ini mendampingi dari sisi mentalnya, dari sisi rohaninya. Kita berharap gembala bisa mendampingi 2 tahun. Kalau misalnya jemaatnya ini putus asa di tengah jalan, merasa tidak mampu, kok susah sekali marketing dan lain-lain, nah, gembala ini yang mempunyai tanggung jawab untuk menguatkan terus sampai jadi gitu. Nah, jadi nanti bentuk kolaborasinya seperti demikian. Hal yang kedua yang bisa kemungkinan ide-idenya adalah membuat koperasi. Bisa koperasi persimode, bisa koperasi kota. Nah, Ibu Dewi, Bu Ona pernah mengatakan bahwa beliau akan mengajari. Ada di kota, saya agak lupa Riau atau mana, Bu Ona bilang kalau kamu siap, ayo kita ajari. Nah, saya rasa nanti bila tiba waktunya kita perlu belajar cara-cara yang benar. Yang ketiga, di bidang bisnis ada KBC. Kita bersyukur juga untuk KBC, nilai-nilainya yang seperti kita tadi dengar bagus sekali. Mungkin bila
nanti gereja-gereja bisa melakukan 6 pemuritan di 6 gunung ini di gerejanya masing-masing, mungkin bisa mengadopsi nilai-nilai KBC karena nilai-nilainya ini sudah cukup menyeluruh gitu. Ya, kemudian yang selanjutnya Gunung Medis. Gunung Medis ada tadi Dokter Farah sudah menceritakan bahwa ketika kita menolong pasien itu mudah sekali untuk merasa hutang budi dengan dokter. Ya, jadi ini suatu hal yang anugerah Tuhan kalau bisa dilakukan dengan kesadaran yang seperti ini. Nah, di Gunung Medis kita bisa kolaborasi antar dokter untuk melakukan sos medis atau misi trip medis ke Jawa Tengah dulu misalnya ya. Ini sekali lagi brainstorming aja. Nah, di Gunung Medis ini kita juga bisa mengajari perawat-perawat bagaimana mensupport pasien-pasien. Ketika pasien sakit parah, sakit berat, perawat ngomong saja yang kuat ya Bu, ada Tuhan gitu. Cuman bilang ada Tuhan, saya rasa dia agama apapun akan merasa dikuatkan, diingatkan, ada pengharapan yang tumbuh. Beberapa waktu yang lalu juga ada Pak Dunianto mengatakan bahwa kita bisa mengajari bagaimana bersaksi dalam waktu singkat gitu. Nah itu mungkin bisa merupakan hal yang baik juga dalam waktu 3 menit gitu ya Pak ya. Ya, di medis lainnya gereja bisa punya ambulan misalnya, gereja bisa punya klinik darurat, bisa kolaborasi mungkin dengan rumah sakit yang ada. Rumah sakit bisa mengajari pelatihan BHD, bantuan hidup sederhana. Ya, bisa, ya, ambil apa lagi ya? Ya, bisa memberikan BHD pertolongan korban kegawat daruratan. Jadi gereja bisa menolong jemaat-jemaatnya ketika darurat. Jadi jemaat juga lebih pede. Kalau misalnya saya mendadak sakit apa itu, tahu apa yang harus dilakukan kan lebih pede daripada putus asa, pasrah seperti itu ya. Nah kemudian gunung keluarga ini baru ketiga ini ya. Kemudian gunung keluarga kita mungkin bisa mengadakan seminar training parenting. Kemarin saya sudah minta sama Pak Andi, mungkin bisa kolaborasi juga dengan School of Healing, bisa membuat kurikulum di bidang parenting, di bidang bagaimana cara pemulihan dengan anak, pemulihan diri, langkah-langkah teknisnya apa, karena yang paling bertanggung jawab, paling mudah, paling tepat untuk memulihkan anak ya orang tuanya sendiri. Kalau orang lain bisa muter-muter ketika dikembalikan ke orang tuanya, sakit hati itu muncul lagi gitu. Nah, tapi kalau orang tuanya yang membantu itu akan cepat sekali pulih. Dan saya mempunyai pemikiran bahwa kalau jemaat-jemaat nanti banyak yang boleh uang, gereja itu akan memenuhi destiny-nya. Ini di gunung keluarga, di gunung sosmed kita mendengarkan Pak Wisli bagus sekali. Kemarin saya sudah ngomong sama Pak Wisli. Memang sebelumnya kita sudah punya rencana juga bahwa anak muda ini mau kita arahkan ke sosmed. Tapi kita tidak tahu caranya. Kita mencoba mengkontak seseorang, dia memang bisa menolong. Tapi ketika kemarin Pak Wisli ngomong bahwa beliau mau menyediakan dirinya mengajari anak-anak muda, dia mau mentraining para trainer nanti untuk hal ini, beliau menyediakan dirinya. Nah, kita bersyukur bahwa kemarin nilai-nilainya bagus sekali, prinsipnya bagus sekali, dan dia cukup profesional, dia sangat profesional di bidangnya, dan beliau bersedia mengajar. Nah, kemudian di bidang gunung hukum dan pemerintahan, ini yang saya agak bingung bagaimana caranya. Mungkin nanti Pak Maika bisa memberitahu lebih lagi, tapi bayangan saya
bagaimana melakukan hukum dengan benar, punya wadah ya Pak ya, punya wadah yang ketika para gembala-gembala ini bingung apa yang harus dilakukan soal legal, soal macam-macam jemaatnya, mungkin bisa bertanya ke wadah ini. Setahu saya di tempatnya Pak Michael juga mengadakan persekutuan doa khusus orang-orang hukum. Di kita ada beberapa hamba Tuhan yang lulusan hukum. Berarti kan saya anggap punya hati ke sana gitu ya. Nanti kita bisa mengadakan persekutuan doa, bagaimana memulai punya tekad bersama-sama melakukan hukum dengan benar. Ya, selama Tuhan beri kapasitas, mari kita melakukannya. Selama kita masih hidup, kita punya keahlian dalam bidang itu, mari kita melakukannya. Kita akan melihat nanti bahwa Tuhan nyata, nama Tuhan dimuliakan di kota ini. Jadi polanya transformasi kota ini dilakukan secara kolaborasi, tidak bisa sendiri. Bayangan saya, besok kita masih konsultasi dengan Pak Mak untuk detailnya lebih lanjut lagi. Ini cuma bayangan saya berdasarkan membaca bukunya Pak Mak. Nah, polanya adalah di setiap gunung itu ada pengusaha yang mensupport pekerjaan Tuhan, yang tidak pusing dengan urusan hidupnya, tapi yang pusing dengan bagaimana melakukan amanat agung di bidangnya. Satu pengusaha, yang kedua kita membutuhkan kaum profesi yang mempunyai keahlian yang spesifik. Yang ketiga kita butuh hamba Tuhan yang mempunyai passion di gunung tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita mengharapkan, sekali lagi ini brainstorming saya aja, nanti kalau ini bukan bermaksud menggurui para hamba Tuhan, jadi ini cuma ide-ide, nanti kita perlu duduk bersama, kita perlu mendiskusikannya bersama. Sudah pastinya saya sebagai orang di gunung bisnis, para hamba Tuhan pastinya lebih tahu. Nah, jadi kemudian kita berharap bahwa gereja-gereja sekarang melakukan pemuritannya tidak hanya di bidang rohani, karakter pertumbuhan rohani, tapi kita berharapnya bahwa akan ada 6 gunung untuk pemuritan masing-masing bagi jemaatnya. Kemarin saya sempat ngomong-ngomong sama Pak Mak, saya baru memikirkan cara-caranya, tapi Pak Mak ternyata sudah punya semua programnya. Dan saya cukup surprise, Pak Mak bilang mau level berapa, level 1, 2, 3, banyak sekali dan kompleks sekali. Jadi mungkin nanti kita Pak Mak bisa mengajari kita. Kemarin Pak Mak bilang bisa langsung dengan para hamba Tuhan, bisa juga mengajar, mentraining para trainer kayak gitu. Ya, ini saya mungkin membacakan Wahyu pasal 17 ayat 9. Saya cukup surprise, ada hamba Tuhan yang memberikan ini ke saya cukup surprise, ada kata-kata 7 gunung di dalamnya. Jadi dikatakan yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Jadi kita membutuhkan sekali doa. Tadi kita melihat pintu yang terbuka adalah pintu pendidikan, pintu sosial media, dan pintu bisnis yang dinamiko itu sudah terbuka semua lebar-lebar di depan kita. Kita sudah memasuki, saya rasa ini kita memasuki musim yang baru. Tinggal kita mau melangkah, tapi tentunya kita ketika memasuki daerah baru, wilayah baru, pastinya terjadi peperangan yang besar. Jadi saya tetap mengharapkan para pendoa di Menara Doa Kota tetap mendoakan dengan kuat, karena kita tidak mungkin akan bisa melakukan ini kolaborasi, kesatuan, kegerakan bersama kalau tidak didukung dasarnya oleh para pendoa dan nanti di tempat pujian para penyembah gitu. Jadi kita butuh keduanya ini bersatu mensupport supaya transformasi kota ini bisa jalan
supaya nama Tuhan yang ditinggikan saja. Ya, kita akan bersama-sama habis ini mengambil alih gunung ini satu persatu. Kita akan menyerahkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, sebagai penutup kami sampaikan, marilah kita bersama berkolaborasi melaksanakan amanat agung Tuhan di gunung masing-masing. Amin. Kembali ke prinsip-prinsip Alkitab bagi tiap-tiap gunung menjadi terang serta berdampak. Kita berharap bagaimana masing-masing gunung bisa berkolaborasi bersama, nama Tuhan dihormati di mana saja, dan amanat agung dikerjakan sehingga semua kehendak Tuhan untuk seluruh rakyat tergenapi. Amin.